percaya Roh-Nya ada di tengah-tengah kita, hidup di dalam kita. Itu sebabnya kita mau buka hati kita untuk kebenaran firman-Nya, untuk jamahannya, sehingga kita dipulihkan. Kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Saya persilakan pada hamba. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. kami membuka hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah
Roh Kudus yang menguasai setiap hati kami, untuk kami dimampukan memahami, mengingat, dan melakukan firman-Mu Tuhan. Agar kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu, menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berjumpa. Pada hari ini kita memperingati yang namanya Hari Pentakosta. Baik, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul makna Pentakosta. Makna Pentakosta secara umum, Pentakosta itu dikenal sebagai peringatan peristiwa dicurahkannya Roh Kudus pada rasul-rasul di atas sebuah tempat gitu ya. Bisa dibilang itu markasnya rasul-rasul di loteng di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, penta itu artinya 50 gitu ya. Kosta itu dicurahkannya yang namanya Roh Kudus. Nah, tetapi sebenarnya Pentakosta itu bukan pencurahan Roh Kudus atas rasul-rasul. Karena peristiwa rasul-rasul sudah menerima Roh Kudus itu sudah terjadi sebelumnya. Bukan hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita lihat ayatnya ya, di dalam Yohanes 20 di sini dikatakan, dan sudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Terus di ayat 21, maka Yesus sekali lagi katanya, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menghabusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sudah diterima sama murid-muridnya. Nah, lalu Pentakosta itu apa ya? Pentakosta itu sebenarnya hari di mana Roh Kudus itu mulai berkarya, bukan dicurahkan. Karena dicurahkannya sudah, gitu ya. Disitulah Roh Kudus mulai berkarya, mulai bermanifestasi, mulai mereka kepenuhan yang namanya Roh Kudus atau apapun itu namanya. Penting atau enggak perayaan Pentakosta ya, kapan terus harinya yang tepat ya. Bagi saya kapanpun harinya ya, atau kapan apapun yang diperingati gitu ya. Walaupun ada orang yang juga percaya bahwa Roh Kudus itu baru dicurahkan hari ke-50, enggak apa-apa juga gitu ya. Tidak terlalu bermasalah. Yang penting adalah kitanya ya, mau menerima, mau dipenuhi oleh yang namanya Roh Kudus. Kapanpun harinya itu tidak terlalu menjadi masalah. Karena harinya kapanpun sekarang ini juga bukan suatu hari yang tepat kan untuk hari ini tepat berarti 2000 tahun yang lalu tepat Roh Kudus itu dicurahkan, enggak juga gitu. Karena kekacauan sejarah ya, sudah enggak tahu lagi kapan hari yang tepat. Yang penting adalah kitanya ya, mau terima, mau dipenuhi dan mau diubahkan ya. Nah, pada saat inilah ya, di Yohanes 20 ini, pada saat itu yang namanya Rasul Petrus mengalami pertobatan yang sejati, Bapak Saudara. Sebelum Tuhan Yesus bangkit ya, yang namanya Rasul Petrus itu belum benar-benar bertobat. Kita akan lihat nanti bagaimana Rasul Petrus mengalami yang namanya pertobatan sejati. Itulah yang menjadi makna Pentakosta yang benar. Mengalami yang namanya pertobatan sejati. Bapak Ibu Saudara, saya belum berkhotbah, ini baru pendahuluan ya. Masa sekarang ini ya, Pentakosta itu identik dengan berbagai macam peristiwa supranatural ya. Seperti berbahasa roh, berbagai mujizat, mungkin juga orang rebah di mana-mana, manifestasi Roh Kudus seperti ini.
orang rebah, seperti ini juga orang menerima yang namanya manifestasi Roh Kudus. Itu identik dengan yang namanya Pentakosta. Nah, sebenarnya apa gitu ya Pentakosta ya. Nah, di dalam Markus 16 ya dikatakan gini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Di ayat selanjutnya dikatakan mereka pegang ular, mereka minum racun maut, mereka tidak mati, tidak celaka gitu ya. Sepertinya orang Kristen jadi sangat sakti. Identik dengan Pentakosta. Semua ini yang tadi saya sampaikan. Padahal sejak semula ya, makna Pentakosta adalah menjadi saksi bukan menjadi sakti. Karena ayat tadi cuma bilang itu tanda. Orang berbahasa roh itu tandanya dia orang percaya. Hanya tanda. Ya. Tapi itu yang dikejar gitu ya. Oleh kebanyakan, wah kayaknya keren bisa menyembuhkan orang. Kayaknya keren bisa berbahasa roh. Kayaknya keren bisa melakukan sesuatu mujizat yang spektakuler. Padahal makna Pentakosta bukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu cuma tanda. Tidak Pentakosta pun itu terjadi. Tidak perlu, tunggu hari Pentakosta nanti Roh Kudus dicurahkan. Tidak nunggu. Roh Kudus itu nggak nunggu suatu hari tertentu. Tidak nunggu satu momen tertentu untuk dia bisa berkarya Bapak Ibu Saudara. Lalu apa makna Pentakosta? Ya. Nah di dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31 Tuhan Yesus melanjutkan di bawahnya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini makna Pentakosta. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tujuan akhirnya adalah supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Itu makna Pentakosta. Oke, nggak apa-apa dengan mukjizat. Tapi itu hanya tanda awal. Banyak orang mungkin bisa percaya dengan yang namanya karya Roh Kudus di hari Pentakosta, tidak masalah. Dan itu sangat bagus. Tapi itu hanya pintu masuk saja. Bukan pintu akhir. Bukan tujuan akhir. Karena itu membuat mungkin orang tercengang. Tapi tujuan akhirnya bukan itu. Nah kita lihat ayat kuncinya ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi sakti, menjadi saksiku ya di Yerusalem, Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini makna Pentakosta. Roh Kudus turun ke atas kita, kita menjadi saksi. Saya belum berkhotbah. Ini masih pendahuluan gitu ya. Nah bagaimana kita menjadi saksi? Nah ini baru mulai ya. Bagaimana kita menjadi saksi? Ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tentang bagaimana kita menjadi saksi ya. Yang pertama bertobat atau dalam bahasa Inggris disebut convert ya, atau diubahkan ya. Menjadi saksi itu bertobat atau diubahkan. Saya suka dalam bahasa Inggris itu converted. Ya. Converted ini berbeda dengan yang namanya turn back. Ada lagu no turning back gitu ya. Nah, converted dengan yang namanya turn back itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat ya bagaimana perbedaannya. Kalau mungkin Bapak Ibu ingat beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan bagaimana Sakeus itu yang seorang yang begitu jahat, ya, bisa dibilang dia seekor serigala, Tuhan ubah menjadi gembala. Ya, tidak hanya serigala itu diubah menjadi domba, tapi bisa menjadi seorang gembala. Karena kuat kuasa Tuhan. Ya, karena yang namanya pertobatan itu tadi.
Nah, kenapa ini penting? Karena kesaksian tanpa pertobatan akan membuat kita seperti orang munafik di mata orang lain. Cuma jangan khawatir ya. Kita menjadi saksi bukan berarti kita harus jadi sempurna dulu lalu menjadi saksi. Enggak. Ya. Tetapi setidaknya ada keinginan kita untuk bertobat dan sudah ada prosesnya, kita layak menjadi saksi. Tidak harus sempurna dulu ya. Karena tidak ada orang itu sempurna. Ya mungkin sempurna ukurannya manusia. Ya, tapi bagi Tuhan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Karena hanya Yesus saja yang sempurna. Oke, kita lihat apa perbedaan dari yang namanya convert dengan turn back. Ya. Bahasa Indonesia apa perbedaannya bertobat dengan dia berpaling. Ya. Nah di dalam bahasa Ibrani itu bahasa Yunani, ada satu kata yang namanya epistrope itu diterjemahkan jadi dua kata yang berbeda. Di dalam Lukas 21, ya, ini Tuhan Yesus ngomong sama Simon, dia bilang, jikalau engkau sudah insaf, ya, kata Ibraninya itu epistrepsas, ya, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan turn back. Dalam Kisah Rasul 15 ayat 3 dan di sini dikatakan dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan. Kata Yunaninya epistropen, dari kata dasar yang sama epistrope. Tapi terjemahannya beda. Loh kenapa? Bahasa Yunani itu satu kata itu bisa macam-macam terjemahannya. Kenapa? Karena tergantung kalimatnya. Bisa beda arti, gitu ya. Bahasa Ibrani lebih rumit lagi. Ya. Nah, contoh ya, kamu jangan jadi batu sandungan. Bapak Ibu pasti ngerti. Ya. Artinya apa? Ya jangan jadi batu sandungan buat orang lain dengan tingkah laku kita. Orang lain jadi tidak suka sama Tuhan, jadi tidak mau ke gereja. Saya pakai kalimat lain, saya jatuh kena batu sandungan. Sama kata batu sandungannya. Tapi ketika ditaruh di kalimat jadi beda maknanya. Kalau kalimatnya kedua tadi saya jatuh gitu ya. Kalau kalimat yang pertama itu jadi batu sandungan tidak harus jatuh secara fisik gitu ya. Tapi membuat orang lain syak di hatinya. Itu contohnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang namanya insaf itu berbeda dengan yang namanya bertobat. Secara makna juga sangat berbeda. Yang namanya turn back dengan convert itu sangat berbeda. Insaf ya, insaf itu dia hanya berbalik arah. Dia ketemu dengan yang namanya, oh itu Tuhan. Dia tahu, oh itu Tuhan. Dia percaya ada Tuhan. Selesai ya. Sampai di situ pengetahuannya, sampai di situ kepercayaannya. Sedangkan bertobat, nah ini dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan ya, juru selamat, dan dia masuk di dalam proses yang namanya bertumbuh ke arah Kristus. Jadi bedanya begitu jauh ya. Bisa dibilang insaf ini dari orang yang ateis lalu menjadi teis. Tidak percaya adanya Tuhan, dia percaya ada Tuhan. Sedangkan bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah kejadian tadi di Lukas 22 ini waktu Tuhan Yesus bilang kalau kamu insaf, ini terjadi sebelum kebangkitan yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi saat ini Petrus itu baru percaya. Oh ada Mesias. Oh Mesias itu Tuhan Yesus. Tapi dia belum punya yang namanya keinginan untuk bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Dia baru insaf. Kalau Charles Spurgeon bilang iman sebelum iman, gitu ya katanya. Atau bisa dibilang pencerahan sebelum pertobatan. Nah orang Kristen seperti ini banyak Bapak Ibu.
Walaupun saya tidak punya datanya gitu ya. Cuma bisa dilihat dari mana kehidupannya. Ya. Dia hanya beragama tetapi tidak memaknai keagamaannya itu dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hanya tahu siapa Yesus Kristus itu, dia Tuhan, dia Juru Selamat. Oke, pengetahuannya banyak tentang Tuhan. Tetapi dia tidak pernah mengalami yang namanya pertumbuhan ke arah Kristus. Hanya beragama dan tidak menjalankan perintahnya, apalagi menjauhi larangannya. Cuma Kristen KTP. Hati-hati dengan Kristen KTP. Nanti pengangkatan, Bapak Ibu nggak diangkat, KTP-nya yang terangkat. Gitu. Karena KTP-nya Kristen, orangnya enggak. Gitu ya. Nah, dia hanya pergi ke gereja, tetapi tidak pernah menjadi gereja. Jadi ini pencerahan tanpa pertobatan. Orang yang seperti ini tidak akan pernah mau terima yang namanya teguran, tidak mau yang namanya terima nasihat. Dia cuma datang ke gereja hanya mau berkatnya saja. Dia cuma mau haknya tanpa mau yang namanya kewajibannya. Dulu waktu saya kuliah, saya punya seorang teman yang sering sama saya ke gereja, selalu ke gereja sama saya. Ketika dia ke gereja sama saya, waktu hari Minggu gitu ya, waktu firman Tuhan dia sibuk dengan handphonenya. Saya tanya, ngapain kamu? Kerja. Dia jualan di situ. Saking sibuknya tidak pernah memperhatikan firman Tuhannya apa. Tapi giliran doa berkat, Bapak Ibu Saudara tahu, dia mau langkahkan kakinya sampai ke depan kursi saya. Dia terima berkat itu dengan tangan yang begitu lebar. Saya sampai kaget, wah, hebat orang ini. Giliran dengar firman Tuhan gak mau. Giliran doa berkat, wah, diterima begitu lebarnya. Nah, orang yang seperti ini banyak Bapak Ibu Saudara. Hanya pergi ke gereja, tapi tidak tahu di gereja itu dia mau apa, dan tidak tahu jadi apa, pulangnya tidak pernah menjadi gereja. Kalau mungkin kita Bapak Ibu Saudara ada di dalam posisi yang seperti ini, saya yakin kita semua juga pernah, saya pun juga pernah. Jangan takut, jangan minder, jangan khawatir, dan jangan menyerah. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya itu lebih besar daripada penghakimannya. Dia tidak akan menghakimi kita Bapak Ibu Saudara. Karena kasih karunia-Nya lebih besar daripada yang namanya penghakimannya. Tuhan tidak akan menghakimi kita. Jadi tidak perlu takut. Melakukan kesalahan, ya diakui salah. Datang kepada Tuhan, terima kasih karunia-Nya. Lalu di Yohanes 16 ayat 7 yang ke-8, nah di sini dikatakan bahwa namun benar yang kukatakan ini, Tuhan bilang, ini benar yang kukatakan. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ya, lebih tepat diterjemahkan, menyatakan bersalah. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya menginsafkan lalu selesai, tetapi juga menobatkan seseorang. Jadi Roh Kudus itu punya karya yang namanya pertobatan. Orang yang mengaku dia memiliki Roh Kudus, tentu hidupnya akan bertobat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi hakimilah diri kita sendiri. Mungkin kita tidak bisa menghindari yang namanya menghakimi sesama. Di rumah kita ketemu, apa pasanganku kayak gitu ya. Nggak berubah-berubah. Bapak Ibu, berubah itu susah. Bertobat itu susah. Dan itu tidak mudah. Butuh proses yang panjang. Dan tidak semudah itu yang namanya berubah. Kalau ada perubahan kecil gitu ya, sekecil apapun,
apresiasi, hargai gitu ya. Setidaknya dia punya keinginan untuk berubah. Itu sudah bagus. Karena berubah itu susah Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu saya mulai olahraga Bapak Ibu Saudara. Setelah sekian tahun, 5 tahun lebih tidak pernah olahraga. Mau lari itu rasanya berat sekali. Bukan berat di kaki, berat di perut Bapak Ibu. Rasanya enak tidur, enak makan. Gitu. Ngubah kebiasaan itu susah. Apalagi bertobat Bapak Ibu. Tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi kita sering jatuh bangun dalam dosa. Seringkali lalai. Jatuh dalam dosa. Gak apa-apa, itu sedang berproses. Yang penting jatuh ingat bangun. Jatuh enggak masalah. Ingat bangun yang penting. Jangan terus jatuh, terus tidur, dosor gitu ya. Karena ketika orang jatuh bangun dalam dosa, maka dia sedang berproses. Mungkin butuh waktu yang panjang. Selama kita punya keinginan, usahakan. Tapi selama kita tidak mau jatuh, usahakan itu sebaik mungkin. Tapi ingat, itu tidak mudah. Jadi jangan minder, jangan menyerah. Petrus pun juga sama. Ketika dia ikut yang namanya Tuhan Yesus, berapa kali dia jatuh? Berkali-kali dia jatuh. Bahkan dia khianati Tuhannya. Itu butuh proses panjang Bapak Ibu Saudara. Tapi apa? Pekerjaan Roh Allah itulah yang membuat berhasil. Tak tahu kapan waktunya. Bisa singkat, bisa lama. Bisa mungkin seumur hidupnya, mungkin baru di akhir hidupnya orang itu bertobat. Itu tidak terlalu begitu masalah bagi Tuhan. Karena penjahat yang di samping Tuhan Yesus pun selamat. Cuman apa kita mau seperti itu? Kan enggak. Selagi ada kesempatan, gunakan. Saya yakin ada pahala yang berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang membuat Petrus itu bertobat adalah pekerjaan Roh Allah. Ketika Tuhan Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Di saat itu ketika Petrus lihat tangan Tuhan Yesus yang berlubang, dia tidak pernah ragu lagi. Waktu Petrus mungkin ini tidak ada di Alkitab ya. Mungkin Petrus itu gak tahu kemana waktu Tuhan Yesus itu disalib. Kan gak ada Petrus. Entah dia ngintip-ngintip, entah pasti dia tahu kalau Tuhan Yesus bakal disalib. Dia belum percaya sama sekali. Dia masih ragu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pernah saya baca buku, semua murid itu ragu bahwa Tuhan Yesus itu Mesias. Sebelum yang namanya kebangkitan. Gak ada murid yang percaya bahwa Yesus Mesias ketika belum bangkit. Saya yakin kita pun kalau jadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu ragu Bapak Ibu Saudara. Katanya mau bangkit hari ketiga. Kok gak bangkit? Berarti semuanya bohong, kan gitu kesimpulannya. Ragu Bapak Ibu Saudara. Saya pun memposisikan diri, iya ya. Kalau saya mungkin jadi Thomas apalagi, belum lihat Tuhan Yesus bangkit, belum cucukkan tangannya, tidak akan percaya. Ragu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika yang namanya pekerjaan Roh Allah itu ada, yang namanya Rasul Petrus tidak pernah lagi menyangkal Yesus Kristus. Bahkan dia taat sampai mati. Dia beritakan Injil sampai akhir hidupnya. Bahkan setelah melalui berbagai macam penderitaan, dia harus bolak-balik masuk penjara. Rasul-rasul itu bolak-balik keluar masuk penjara Bapak Ibu Saudara. Bahkan Rasul Petrus harus disalib dengan posisi terbalik. Semua rasul mati terbunuh kecuali Yohanes. Mati semua dengan mati yang tidak menyenangkan. Tapi di mata Tuhan, ini orang yang bertobat sampai akhir hidupnya. Seorang yang insaf itu, dia akan sulit melakukan ini. Sulit melayani. Sulit yang namanya dia tunduk kepada Roh Kudus karena baru insaf. Tapi seorang yang bertobat,
dia akan suka yang namanya terima pengajaran, terima nasihat, terima teguran untuk pertumbuhan rohaninya ke arah Kristus. Mau diapain aja, dia tetap setia sama Tuhan. Nah, tanyakan pada diri kita sendiri, kita ini hanya insaf atau sungguh-sungguh sudah bertobat ya? Coba kita tanyakan kepada diri kita. Boleh menghakimi diri sendiri ya. Dan silakan menghakimi diri sendiri. Libatkan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Allah ya yang mampu mengubah seekor serigala tidak hanya jadi seekor domba, bahkan menjadi seorang gembala. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara kalau kita sungguh-sungguh ingin bertobat, ya. Ingin dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, ya, bagaimana menjadi saksi? Oke, tolong diklik. Menjadi jawaban. Menjadi saksi itu menjadi jawaban bagi dunia ini, menjadi jawaban bagi orang lain. Setelah pertobatannya, Rasul Petrus menjadi jawaban bagi orang lain. Petrus menjadi jawaban bagi orang-orang yang belum percaya. Dicatat dalam Kisah Rasul 2, ya, itu dikatakan, maka semua orang tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Lalu di ayat 14 dicatat di situ, Petrus berdiri, Petrus kasih jawab. Hai kamu orang-orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca itu ya sampai ayat 36, di situ Rasul Petrus kasih jawaban kepada orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus Kristus. Lalu Petrus juga jadi jawaban bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat 37 Petrus bilang gini, Petrus bilang gini, orang-orang yang sudah percaya, ya, dia bilang, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Di ayat 38 Petrus jawab, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis, dan 3.000 orang bertobat Bapak Ibu Saudara. Petrus tidak hanya dia bertobat, tetapi dia jadi jawaban bagi sesamanya. Nah, bagaimana kita menjadi jawaban bagi sesama kita? Ya. Yang pertama adalah membuat orang itu tercengang. Bisa dengan cara manifestasi Roh Kudus tadi. Tapi kebanyakan orang malah bingung Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah bilang, sudah katakan di dalam Alkitab dengan literal. Ya. Berbahasa roh itu boleh, silahkan. Asal harus ada yang menafsirkan. Kalau enggak kamu akan dinilai seperti orang gila. Kan gitu kan. Orang jadi bingung, orang baru percaya, baru tahu, baru mau masuk gereja. Sudah lihat orang mungkin ya bagi dia ini orang komat kamit ngapain? Kok kayak orang gila? Gitu ya. Harus ada yang menafsirkan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara membuat tercengang itu bukan itu. Ya. Bukan lagi ada manifestasi karya Roh Kudus. Orang jadi aneh, kelihatan apa ini? Gitu. Kok Kristen seperti itu gitu ya? Kok kayaknya aneh? Gitu. Walaupun ada orang yang percaya seperti itu. Percaya dengan jalan seperti itu. Tapi membuat tercengang yang saya maksud di sini adalah menampilkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, atau bisa dikatakan berani tampil beda dari mayoritas orang jahat. Itu yang Tuhan cari Bapak Ibu Saudara. Bukan berbagai macam manifestasi karya Roh Kudus yang membuat orang lain tercengang. Itu tidak membuat orang lain tercengang. Bingung iya. Kaget iya. Ini saya bicara dalam konteks kita untuk orang-orang yang belum tahu kekristenan sama sekali. Pernah waktu saya ditanya sama seorang ustadz. Dia seorang ustadz di pondok pesantren Wonogiri sana. Dia tanya sama saya, bagaimana orang Kristen itu kok punya doktrin pilihan, orang dipilih. Terus kayak saya ini tidak dipilih bagaimana? Saya jawab sebisa saya. Ya memang ada ayatnya, tak bilang gitu. Tidak bisa dijelaskan terlalu jauh karena orang ini belum bertobat. Dia tidak akan ngerti.
Bagaimana seorang itu Tuhan memilih orang pilihannya. Terus yang tidak dipilih itu kemana? Itu dijelasin kayak gimana pun dia tidak akan percaya. Jadi jawab apa adanya. Saya kasih ayatnya ini ayatnya ini. Ini ayat Tuhan memang memilih. Gitu ya. Malah saya bikin pusing di situ. Biar mikir dia. Kok bisa Tuhan itu memilih? Terus yang tidak pilih gimana? Saya bilang, kita itu kayak mangkok. Tuhan tuh milih ini. Biar mikir, pusing-pusing. Nah kalau orang sudah pusing, penasaran. Kok bisa ya? Saya yakin suatu saat nanti dia akan ketangkap dengan yang namanya Tuhan. Walaupun ya butuh waktu yang lama. Walaupun ya mungkin Tuhan berkarya tidak hari itu juga. Ya. Tapi orang yang penasaran dia akan cari tahu gitu ya. Nah, kita perlu menampilkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Berani tampil beda. Bukan malah tercengang karena kehidupan kita yang betapa orang Kristen itu tidak percaya sama yang namanya Tuhan. Kok kena masalah sedikit sudah tidak pernah ke gereja lagi orang ini. Orang jadi tercengang gitu ya. Lalu yang kedua kita perlu memberi jawab Bapak Ibu Saudara. Menjelaskan bahwa kehidupan kita yang berbeda, kehidupan kita yang tidak sejalan dengan orang-orang mayoritas pada umumnya adalah buah dari firman Tuhan. Menjelaskan ini tidak begitu sulit kok Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu punya pemahaman teologi yang begitu mendalam. Walaupun itu bagus, dilengkapi dengan itu sangat bagus. Tapi tidak begitu sulit Bapak Ibu, ngomong aja puji Tuhan, orang sudah tahu ini orang Kristen. Bapak Ibu setel lagu rohani di rumah kenceng-kenceng, orang sudah tahu ini orang Kristen. Gak perlu begitu susah ya, untuk memberi jawab sekarang. Apalagi dengan sosial media, begitu gampang sekarang kita kasih jawaban. Gak tahu tinggal tanya gitu ya. Gunakan sosial media untuk kasih jawab. Tentu lebih bagus dengan kita belajar firman Tuhan. Nah yang ketiga ya, kita menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya dengan kata-kata tetapi dengan aksi nyata. Kasih solusi yang praktis. Contoh ya, ada orang datang mungkin mukanya suntuk ke rumah Bapak Ibu Saudara. Saya usaha kok enggak laku-laku ya. Ya apa ini, kok rugi terus. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada saya, lalu saya bilang, toko Bapak Ibu Saudara itu ada penunggunya. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Loh, aku perasaan ke gereja, kok masih ada penunggunya? Terus saya bilang, feng shui-nya enggak pas itu. Pintunya dipindah Bapak. Jangan pakai pintu yang gini, pakai pintu sliding. Pintu itu enggak pas feng shui-nya. Atau saya bilang gini, pasti ada dosa yang Bapak Ibu sembunyikan. Coba, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Jadi ketakutan kan? Waduh, ada setan di sini. Atau jangan kita bilang, habis dilempar tanah kuburan ini tokonya, makanya tidak laku. Itu bukan jadi jawaban Bapak Ibu Saudara. Itu justru menghakimi Bapak Ibu Saudara. Berarti selama ini aku salah dong, berarti selama ini aku tidak benar hidupnya. Apa yang harus kita lakukan? Doakan. Katakan iblis sudah tidak punya kuasa bagi orang-orang beriman. Kasih solusi. Gimana caranya? Ya mungkin cara penataan tokonya. Bukan kaitan dengan feng shui ini Bapak Ibu Saudara. Karena penataan toko barang itu kan ada ilmunya. Semua ada ilmunya sekarang. Terlebih lagi kasih solusi yang dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apa solusi firman Tuhan? Banyak Bapak Ibu Saudara. Jangan mengambil riba. Jangan ngambil untung terlalu besar gitu kan. Kan firman Tuhan bilang gitu.
Banyak prinsip-prinsip berbisnis yang bisa dipelajari dari firman Tuhan. Itu menjadi jawaban. Kalau ada orang punya masalah lalu cerita kepada Bapak Ibu Saudara, dengarkan. Kasih solusi. Jangan malah diceritakan kemana-mana. Gitu ya. Kecuali memang orang yang diceritai itu mungkin ya secara rohani dia lebih dewasa, bisa kita minta pendapat dari dia, silakan. Ya. Nah, kesempatan-kesempatan yang seperti ini sekarang itu langka, Bapak Ibu Saudara. Orang datang sama kita punya masalah minta solusi, itu langka. Loh kenapa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara tahu ini? ChatGPT, Bapak Ibu Saudara mungkin belum banyak yang tahu. Ya. Tapi anak-anak muda banyak yang tahu. Masalah Bapak Ibu Saudara tulis di sini selesai. Dia bisa ditanya apa saja. Ini kecanggihan teknologi yang sudah diramal waktu dulu saya kuliah tahun 2010. Sudah ada ini, dulu diramal sudah. Dan waktu tahun 2010 itu bikin rancangan IT itu sampai tahun 2060. Ini baru tahun 2023 Bapak Ibu Saudara. Sudah digenapi. Beberapa waktu lalu ada seorang anak remaja, Sandra, bawa soal fisika. Saya tidak bisa fisika, tanya ke saya, kok ini gimana solusinya? Gampang, saya buka ini nih, selesai. Semua soal-soal sekolah Bapak Ibu selesai di sini Bapak Ibu. Yang namanya pekerjaan guru les itu sudah habis. Orang kena masalah cari di sini. Saya pun waktu kalau kerja gitu ya cari masalah, aduh gimana ini soal komputer. Tanya di sini Bapak Ibu. Selesai masalahnya. Cari jodoh, gampang sekarang Bapak. Buka aplikasi, buka Google Play, download aplikasi Biro Jodoh, selesai. Coba Bapak Ibu kembali zaman tahun 80-90 dulu. Cari jodoh Bapak Ibu. Kan gak mungkin dengerin radio. Harus berdoa dulu, harus tanya Tuhan dulu, kirim surat, butuh waktu yang lama. Sekarang semuanya selesai dalam hitungan detik. Jadi Bapak Ibu kalau anaknya sekolah tidak bisa jawab, pakai ini Bapak. Tapi jangan bilang ke anaknya gitu ya, kalau pakai ini. Supaya kelihatan pinter gitu ya. Semuanya bisa selesai Bapak Ibu. Dengan yang namanya ini, teknologi ini. Orang cari solusi ke orang percaya, jarang Bapak Ibu. Di rumah misalnya, gasnya bocor. Apa yang terjadi? Cari di Google gimana caranya. Jarang lagi tanya sama orang lain, jarang Bapak. Apalagi soal masalah Bapak. Di sini bisa diselesaikan semuanya. Makanya kalau ada kesempatan orang lain cerita masalahnya apa, itu momen yang langka. Momen yang saya yakin Tuhan itu sudah siapkan bagi kita. Kita itu menjadi saksi Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya. Sudah menyiapkan lahannya, sudah menyiapkan benihnya, tinggal kita jalan. Kan gitu prinsip penginjilan di dalam firman Tuhan. Tinggal kita memanfaatkan yang namanya kesempatan itu. Untuk di situ kita bisa masukkan nilai-nilai yang namanya kekristenan di situ. Untuk kita bisa kasih solusi yang praktis di situ. Bukan malah menghakimi orang. Tapi selesaikan permasalahannya orang. Bapak Ibu Saudara, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, sudahkah hidup saya menjadi jawaban atau malah jadi pertanyaan? Benarkah kita sudah jadi jawaban atau jangan-jangan jadi pertanyaan? Loh, kok bisa orang Kristen seperti itu? Nah, itu jadi pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara. Kok bisa orang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kok kelakuannya seperti itu, kok kejam? Itu jadi pertanyaan Bapak Ibu.
Gimana posisi hidup kita? Sudahkah kita jadi jawaban atau malah jadi pertanyaan? Kok ada orang Kristen cuma seminggu sekali ke gereja, nggak datang juga gitu. Jarang-jarang datangnya. Datang pulang nggak jadi apa-apa lagi. Timbul pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita jadi saksi Kristus, jadi jawaban bagi dunia ini. Bersaksi ketika kita sakit, kita berdoa, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang menyembuhkan. Jadikan itu sebagai kesaksian. Bersaksi ketika kita dalam keadaan sulit, terus kita berdoa dan kita hanya bersandar sama kekuatan Tuhan dan percaya bahwa keadaan sulit yang ada itu cuma agenda besar Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang perlu kita tampilkan. Itu yang perlu kita saksikan. Dan yang paling penting jadi jawaban adalah firman Tuhan itu benar adanya. Buktikan Bapak Ibu. Bagi banyak orang. Bagi orang-orang di rumah Bapak Ibu Saudara. Buktikan bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Bahwa ketika kita sakit, kita bisa senyum-senyum gitu ya. Wah, nanti mungkin asisten rumah tangga Bapak Ibu Saudara lihat, kok ada orang sakit senyum-senyum kalau bukan orang Kristen gitu ya. Nah, timbulkan pertanyaan yang membuat orang tercengang dan penasaran dengan Yesus Kristus. Bukan malah pertanyaan yang negatif Bapak Ibu Saudara. Tapi jadi jawaban. Jadi ketika ada orang lain nanti sakit, mungkin bisa kita kasih solusi. Nyanyi aja lagu rohani, mungkin sembuh. Dan banyak orang yang mengalami itu. Orang sembuh hanya dengan mungkin nyanyi lagu rohani, hanya mungkin dengan melihat yang namanya salib Kristus itu. Banyak yang seperti itu. Cuma harus kita tuntun orang yang seperti itu. Kita tuntun, kita kasih jawaban yang lengkap. Ya itu kuasa Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kita ayo jadi pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah jawaban bagi dunia ini. Dengan kehidupan kita bagikan apa yang jadi permasalahan dunia ini, kita jawab, kita kasih solusi. Bukan hanya dengan sekedar teori. Kita pandai berteori mungkin. Ya Yesus Kristus itu Tuhan. Dia menyelamatkan, tapi caranya gimana? Mungkin banyak orang gak tahu Bapak Ibu Saudara. Caranya ya harus kita percaya, menerima Yesus Kristus sebagai buka hati, hidup sesuai firman Tuhan. Gimana hidup sesuai firman Tuhan? Sudah banyak kali Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di rumah. Bisa jadi jawaban bagi banyak orang. Dan itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa kita, Tuhan itu adalah saksi kita. Ketika kita berdoa, Tuhan itu saksi kita. Dan jawaban Tuhan atas doa kita adalah kita dipilih jadi saksinya Dia. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Setiap pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami, bawa kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, silakan ya. Dan memang harus dibawa kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lain. Dan saya yakin jawaban Tuhan itu untuk kita punya bekal. Ketika ada orang lain punya masalah yang sama, kita bisa jadi saksi bahwa Tuhan memenangkan setiap pergumulan kita. Amin. Saya percaya pergumulan Bapak Ibu Saudara, Tuhan jawab. Tuhan kasih solusi. Buktinya kita sekarang dalam keadaan yang nyaman, yang tenang. Kalau ada masalah mungkin hanya masalah yang kecil. Tapi percayalah Tuhan itu pasti kasih jawaban. Tapi Tuhan juga rindu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara jadi jawaban doa bagi orang lain. Amin.
jadi jawaban bagi doanya orang lain. Ketika orang lain kesulitan, kita cuma kasih teori, kita kasih solusi yang mereka bisa lakukan sehingga mereka bisa percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Terakhir saya katakan, every Christian is a witness of God, not only in word, also in work. Setiap orang percaya itu adalah saksi Tuhan. Tidak hanya di dalam kata-kata tapi juga dalam perbuatan. Kasih solusi. Jadi jawaban. Itu makna Pentakosta. Jadi saksi, jadi jawaban bagi semua orang. Petrus pun juga sama. Dia memberi jawab bagi dunia ini. Tidak dituntut jadi rasul dulu. Tidak dituntut jadi hamba Tuhan dulu. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yang jadi saksi itu semua. Tapi memang tetap harus diusahakan gitu ya. Untuk terus menjadi serupa dengan Kristus. Kita bisa jadi saksi bagaimanapun keadaan kita. Intinya jujur sama Tuhan. Intinya enjoy the process gitu ya. Masih belum sempurna, enggak apa-apa. Memang belum sempurna. Dan enggak akan mencapai kesempurnaan. Mana ada manusia sempurna. Tapi kan harus diusahakan. Paling enggak sedikit gitu. Di bawah kata sempurna itu. Karena kalau sempurna itu datang tepat waktu Bapak Ibu. Pulang ibadah jadi saksi. Habis jadi saksi mungkin istirahat sebentar. Terus habis itu harus apa? Kerja, ngurus anak. Sempurna, selesai. Tidak ada orang seperti itu Bapak Ibu. Mendekati sempurna it's okay. Dan itu harus diusahakan. Itu proses. Jadi kita jangan minder untuk jadi saksinya Tuhan. Gunakan setiap kesempatan yang ada Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan ini, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau dipenuhi dengan yang namanya roh Tuhan itu. Untuk kita tangkap visinya Tuhan, jadi saksi Bapak Ibu Saudara. Dan jadi jawaban bagi dunia ini. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita semua untuk jadi saksinya Tuhan. Dengan begitu banyak cara Tuhan membuat kita mudah untuk jadi saksi. Dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu. Tuhan, ini aku Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku siap Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindukan Kau hadir di hati kami Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh Kudus mengurapiku. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini Tuhan.
nyanyikan lagu ini lagi. Tapi nyanyikanlah dengan kesungguhan hati, dengan kejujuran hati Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita benar-benar rindu, bahwa kita benar-benar siap untuk dipenuhi dengan roh Tuhan. Supaya kita diutus keluar jadi saksi. Untuk jadi jawaban bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Supaya Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hati kita, memenangkan setiap hati kita. Kalau mungkin ada pergumulan yang Bapak Ibu Saudara bawa kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawabnya. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara untuk jadi berkat bagi sesama. Dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saksi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan. Di tempat kerja Bapak Ibu Saudara jadi saksi. Bukankah menyenangkan ketika kita punya orang-orang di sekitar kita yang sudah dimenangkan bagi Tuhan. Punya karyawan yang sudah dimenangkan bagi Tuhan. Punya atasan yang sudah dimenangkan bagi Tuhan. Lewat mana? Lewat kehidupan kita yang jadi saksi, yang jadi jawaban bagi setiap orang, terutama bagi orang-orang yang belum percaya. Katakan sekali lagi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Katakan dengan kejujuran hatimu bahwa kau siap untuk dipakai Tuhan. Aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindu
Sekali lagi kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa yang telah menolong kami dalam ibadah kami. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Kesehatan, damai sejahtera, berkat-berkat-Mu yang Kau telah limpahkan hari-hari yang lalu ya Tuhan. Dan hari ini kami percaya Engkau masih akan melanjutkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami akan melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Karena itulah yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan Kau menyertai kami dalam hari-hari mendatang ini. Melewati pergumulan kami, beban-beban yang harus kami pikul, tugas-tugas yang harus kami selesaikan, Tuhan menolong kami. Kami menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami semua, berkatilah mereka, berkati anak-anak didik ya Tuhan di sekolah mereka masing-masing. Dan secara khusus kami berdoa untuk sekolah Bintang Harapan, Engkau pemiliknya dan kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas sekolah ini untuk memakainya menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan mereka yang tidak bersama kami, yang terhalang karena kesehatannya, Tuhan tolong mereka, jamah mereka, beri kekuatan. Kami percaya Tuhan juga akan menyertai kami dimanapun kami ada untuk Engkau memakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, seluruh hidup kami, ibadah kami pagi ini kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkati dengan keselamatan. Diberkati dengan kedamaian, amin. Diberkati dengan keamanan, amin. Diberkati dengan kesehatan, amin. Diberkati dengan kemakmuran, amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah, amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo, amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo, amin. Sekarang saudara-saudara dikasihi Tuhan, jemaat Allah, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu. Biarlah kekuatannya terus akan menyertai saudara. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus menuntun engkau, membawa engkau kepada pengalaman baru. Dan engkau akan diurapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Hari Rabu ada ibadah gabungan pria dan wanita pukul 5 sore di gereja. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi data jemaat, dapat mengisi formulir data jemaat di belakang atau dapat mengisi pada Google Form. Link Google Form sudah dibagikan di grup WhatsApp gereja. Setelah selesai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan menikmati tea break. Mari bergabung untuk berfellowship bersama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati.